Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya untuk kita semuanya. Yang saat ini bersama kami di sini Cikal Alit channel YouTube ya. Malam hari ini atau hari ini kita bincang-bincang lagi dengan teman kita, saudaraku Nur Kompleh dan teman-teman yang lain saat ini yang mungkin juga akan mengikuti alur kita di hari ini ya. Dari beberapa waktu yang lalu banyak hal yang kita bicarakan mengenai tentang kehidupan yang berkaitan dengan filosofi hidup dan hal-hal yang ilmu filosofi yang ternyata betul-betul kenapa itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas bersama-sama, ngobrol lah intinya, ngobrol. Dan ini materinya agak begitu, kalau orang mengatakan materi itu berat dan gitu. Ini nanti yang dibahas tentang apa yang nanti saat ini, yang episode saat ini ya. Apa kelanjutan kemarin atau ada hal yang baru, saudaraku? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sugeng rawuh Pak Anjas Asmoro dan juga dulur-dulur semua, dulur-dulur kadang mitro yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, di Sanggar Cikal Alit. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin tentang sangkan paraning dumadi ya. Libido natalis atau asal kejadian manusia. Nah, sekarang kita membahas tentang libido mortalis, yaitu ibaratnya kok Broto Yudhone. Broto Yudhone wong urip. Maksudnya jenengan lebih paham itu Broto Yudha itu seperti apa, malah tak tanya dulu. Kalau ya sepengetahuan, Broto Yudha itu dalam arti Broto itu laku, Yudha itu perang yang artinya laku ning wong urip harus dilalui. Peperangan itu harus dilalui dan ini adalah dharma itu artinya kan kita mengabdikan untuk meraih sesuatu harus melakukan itu menurut saya, analisis saya. Broto Yudha Jaya Benar itu udah arti episode perang sampai ke perang dunia kesekian. Itu urut-urutannya begitu, Kang Kompleh. Ya, betul sekali. Harus bangun. Nah, saya itu menilai kalau tadi disebut sebagai brotone wong Jawa, dharmane wong Jawa, itu adalah seperti peperangan. Kita ingat Ratu ning tanah Jawa. Ya, Jawa ini kan sebenarnya tidak sekedar suku saja, tetapi adalah sebuah kepribadian. Sepakati ini orang Jawa berarti kan tidak mudeng, tidak punya keilmuan di situ, dan walaupun punya ilmu juga harus diamalkan. Ini berarti Jawa tenan sudah nyembadani lah istilahnya. Nah, di sini kalau nyembadani diri kita atau dharmani awake dhewe, jadi wong Jawa menjadi seorang Jawa itu ya seyogyanya harus melakukan disiplin ilmu tersebut. Jadi kalau Panembahan Senopati yang logo Saidin Panotogomo itu kan juga Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu kan beliau kan rajanya panglima perang ya. Panglima perang ing Alogo di peperangan di medan laga. Jadi hidup itu diibaratkan peperangan seperti Baratayuda. Kalau kemarin kita mengulas sedikit tentang libido natalis atau Ramayana Sangkan Paraning Dumadi, bahwa di situ Begawan Wisrawa di negara Ngalengka itu memiliki empat putra yang memiliki watak buto, ya, yang kemudian diruat menjadi pangruwating diyu pangruwataning buto kan begitu. Sehingga di situ yang memimpin adalah Anasir Air atau Raden Gunawan Wibisana yang menjadi raja kemudian setelah
setelah sifat buta itu ditaklukkan tetap melalui dharma itu. Betul sekali. Itu yang jadi pemimpin. Itu sebenarnya kalau dalam tradisi Islam itu sendiri ada satu ayat ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya menyampaikan ini dengan apa ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam tradisi Islam maupun tradisi Jawa, karena sebenarnya Jawa dan Islam ini kan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Walaupun pada zaman Modoi kan politik etis biasanya dikotomikan pembedaan supaya dibentur-benturkan. Ini agama impor, ini agama lokal. Itu kan bagi kita malah wong lakoni sing ngomong agama itu lu karuan nek ngomong iso nulis Jawa. Kadang kan kepribadian itu selalu dibentur-benturkan, dan ini saya yakin ini adalah pokal gawe ini apa Ratu Jomak Jujo. Ya. Ratu Jomak Jujo itu Pak Anjas tahu diceritakan yang Jomak Jujo ini apa ini dalang? Jomak Jujo itu kan sebenarnya kan ratu dari tanah kemajuan pengembangan sebenarnya. Dari Jomak Jujo dari awal sampai sekarang itu. Artinya kronologis cerita sebenarnya. Arti Jomak Jujo saking nagari Jabalkat. Itu sebenarnya kan itu. Ya'juj wa Ma'juj sebenarnya. Atau tukang pengadu domba yang kemudian dikalahkan oleh Narada dulu itu sebelum jadi Narada ya sebenarnya. Kan begitu. Jadi kalau kecongkrahan atau pembenturan dikotomi, trikotomi atau pecah belah itu kan sebenarnya tujuannya untuk memperlemah kita sendiri agar jauh dari sebuah pedoman. Saya ulangi lagi, kalau yang bisa menghantarkan 4 nafas ya, atau jiwa yang dilambangkan, kalau jiwa butonya belum diruat itu kan seperti Rahwana. Terus yang adine sinten niku? Kumbo Karno, Sarpo Kenoko, Gunawan Wibisono. Dan Wibisono lah yang kemudian memimpin, atau Anasir airnya yang kemudian memimpin. Nah, di sini ketika manusia terlahir itu kan dihadapkan pada kondisi peperangan terbesar adalah melawan dirinya sendiri. Sebenarnya kalau kata-kata melawan dirinya sendiri terlalu ekstrim menurut saya. Gila betul. Kalau yang benar itu menurut saya, tetapi secara subjektif saya, itu adalah mengontrol diri kita, mengendalikan. Karena apa? Kalau memerangi itu pasti ya ada yang ditelukkan, kemudian ya ada yang ditumpas atau kematian di situ. Kalau nafas itu kan tidak ada matinya sebelum memang benar-benar kita mati. Walaupun ya kalau dalam tradisi Islam lagi ya mati ya sajroning ngaurip, mutu koblaan tamutu, misalnya seperti itu. Nah itu yang sebenarnya adalah pengendalian nafas itu sampai ke level yang benar-benar bisa terkontrol dengan bagus secara halus atau secara latif. Itu nafas halus. Kalau lambangnya itu kan Werkudara nalikane ke Gunung Reksamuka, Rukmala dan Rukmala. Rukmuka dan Rukmukala. Jadi kala-kala iki kemaruk karo Rukmuka, kemaruk rupane wis kemaruk dhisik. Jadi itu kan sifat kasar toh. Tapi ketika sifat kasar dilebur ya toh, itu kan akan menjadi dewa. Akan kembali menjadi dewa Indra dan dewa Bayu. Nah, Bayu ini kan lambang nafas. Udara anasirnya. Nah, untuk pengendalian diri ini itu dengan menaklukkan sifat kasar nafas kita. Jadi kalau orang yang Jawa tadi, orang yang Jawa atau yang sudah memiliki ilmu pencapaian yang tinggi tingkat spiritualnya, itu kan mampu mengendalikan nafas. Nafasnya sudah halus, tidak menggeh-menggeh, tidak busa-busu, artinya kemudian dia memiliki kepekaan dalam olah nafasnya itu tentang pengindraannya. Jadi intuisinya itu tajam, ngerti sakjroning winara. Tahu sebelum terjadi dengan prediksi yang jadi pola kehidupan itu kan sebenarnya juga
sama dia sudah bisa ini adatnya bakal ini kan begitu. Ilmu titen cara Pak Mantep wis tau titen ono. Masih ingat ya? Masih ingat lho Pak Mantep. Oke. Tadi itu kan Gunung Reksomuko itu sebenarnya itu kan raine awake dhewe muka kita sendiri. Di situ ada gunung, ya, ada gunung ya hidung kita ini. Nah, di sini ada kayugung susuing angin, atau nafas. Nah, nafas tadi akan muncul dua ya dari kan dua dari lubang hidung itu kan dua, makanya ada raksasa itu dua. Rok mokolo istilahnya. Jadi nafas kasar inilah yang kemudian harus dikontrol atau ditelukkan. Itu akhirnya menjadi dewa, akan kuat dalam pengindraannya, yaitu dewa indra, dan kita bisa mengendalikan nafas atau dewa bayu. Karena untuk masuk ke dalam samudra Minangkalbu atau ke dalam samudra hati itu memang harus pengendaliannya memang di nafas. Orang iso ambekan yang jero banyu kan dadi ini gitu. Iya. Mlebu totok mani ya, mohon maaf ini ya teman-teman, kalau misalnya spiritual itu kan mengko sekedar literasi tanpa guru, tanpa disiplin ilmu, ya dia akan terhanyut tenggelam. Iya. Iya. Padahal sebenarnya itu adalah satu disiplin olah rasa yang sangat mengasihkan. Kemudian dalam kisahnya sendiri ketika sudah menemukan sebuah mutiara, ya, ketemu dengan guru sejati, ada wejangannya. Itu kan hal-hal yang disampaikan ini ya. Mentas toh itu. Werkudara itu kan mentas. Artinya dia tidak berada dalam rahim atau widungane si Dewa Ruci. Kan itu. Jadi masuk lewat telinga itu. Nah, yang lewat telinga itu adalah kata-kata nasihat-nasihat, gitu, yang didengarkan. Jadi wisian ya, mawisian. Apa? Mawisik atau memberi petunjuk. Betul. Nah, itu kan wisik itu kan dibawa mentas toh. Mentas. Jadi gelung keling menjadi Werkudara. Gelung keling cancot taliwondo, kemudian dia mentas ke permukaan. Ada pupuk Jarote Ngasem itu kan dia rumit, sudah hal yang rumit dia sudah tahu. Sudah tahu semuanya. Pupuk Jarote Ngasem. Werkudara itu lengkap. Gelang Condro Kirono. Nanti gantian yang nanti tentang Werkudara itu karakternya seperti apa. Ya. Kembali lagi, ini secara roadmapnya gitu. Jadi kalau saya boleh digambarkan kita gambarkan nih. Jadi kita gambarkan bahwa Gunung Reksomuko, ya, ini adalah lambang nafas, ya. Jadi kan orang itu kalau melakukan olah nafas samadhi, misalnya itu kan harus dengan olah nafas. Jadi masuknya dari hidung, kalau digambarkan kan seperti ini. Ya, ini lubang masuknya. Terus baban pitu dulu yang ada di atas, itu antara lain dua mata, dua telinga, dua hidung. Terus ini ada telogo al-kausarnya. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam Bojro Hirawana. Yang menampung. Ini Bojro namanya. Bojro Hirawana. Maknanya artinya Bojro itu dada, Hirawana ya sama dengan yang udara yang masuk. Iya. Sama dengan Hirnawa itu sama sebenarnya itu. Hiro itu adalah air. Wono itu seperti hutan yang berair. Nah, ini dari sini, dari Gunung Reksomuko ini olah nafasnya kayugung susuing angin dari sini. Kemudian dulu, ya. Ketika olah rasa Bathara Indronya itu sudah benar-benar menyatu dengan kita. Nah, kita menyatu dengan Dewa Bayu atau angin, dengan angin itu benar-benar bisa menyatu sehingga bisa diolah di Samudra Minangkalbu, letaknya di sini, gitu. Samudra itu Samudra menang hati, hati yang dikendalikan. Ya.
Di kemenangan di hati. Disinilah letak apa namanya munculnya Dewa Ruci. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Anjas, ini kalau dari sisi pewayangan gitu, itu kalau lambang ular itu, lambang kan ada naga itu yang membelit Werkudara itu. Ya kalau itu apa ya, filosofi yang saya tahu itu nek pewayangan itu seakan-akan meramaikan Uyunogo. Apakah harus cerita diurutnya sebagai naga kan? Itu kan yang kita kasih tahu aja sih. Itu adalah kemelekatan pada jiwa kita. Kadang kan rasa cinta kita terhadap harta benda, terhadap keduniaan, derajat pangkat. Kemelekatan ini kalau ada itu sebagai ular yang membelit ketika kita masuk ke dalam hati itu nggak akan sampai. Iya betul. Betul. Jadi ini harus dikalahkan. Jadi rasa kemelekatan harus lepas semua. Ilmu lepas sangat maraning berarti yang dimaksud kelepasan itu kan ini. Jadi naga atau ular yang membelit nafas kita yang membatasi. Artinya menjadi penghalang atau hijab di situ. Ketika masuk dalam hati, di sini luas hati itu. Terus ketemu Dewa Ruci atau hati nuraninya sendiri ya. Rajanya lautan ini nanti, rajanya hati adalah Dewa Ruci. Bentuknya kan sama, seperti sebelum Werkudara itu namanya Brotoseno. Sebelum bernama Werkudara kan Brotoseno, Werka Udara, Werka Adara, atau sudah memikul angin. Memikul angin. Artinya Werkudara itu. Nah, Brotoseno ini adalah laku, Broto sendiri laku. Kemudian Seno itu adalah memperjuangkan atau memperjuangkan dalam sebuah laku. Nek wong dalam tradisi Islam sendiri ya disebut mujahadah. Itu artinya mujahadah ini bahasa Jawa ya tadi Brotoseno itu ngelakoni gitu. Sebelum jadi Werkudara ini rambutnya itu kan pundak kan ngure gini. Ini pundaknya kan begini kan. Enggak salah nih. Nah, rambutnya kayak gini. Raine ning ngono. Ini kan ngene iki. Iya ta? Kayak iki. Kayak iki kan kruwel ngono ya. Biasa. Tapi gini ya, ini ada dua versi. Bukan bicara masalah wayang. Betul, ini kan tontonan wayang ya, Werkudara. Ketika masuk di hutan Reksamuka, Gunung Reksamuka, keluarnya dari sana sudah jadi Werkudara. Ada yang versi seperti itu, yang artinya didandani atau dibusanani oleh Bayu, yang tersebut Bayu Kenoro, dalnya dari sana. Bayu berarti anaknya Bayu. Ada, tapi kebanyakan memang setelah dari Samudra Minangkabau keluar jadi ini. Ada, jadi ini kan sudah wis tepung oleh gulang ilmu kasampuran yang dumadi. Maksudnya gitu, maksudnya. Sudah gelung-geling, gelung-geling. Jadi kalau dalam tradisi kita mungkin ini langsung kita cocokkan aja dengan filosofi dasarnya ya, sebelum dibayangkan. Memang ngure itu kalau ketika masih dalam proses wujadan, diure-ure rambutnya gondrong-gondrong, katanya masih wujadan, biasanya seono kae. Setelah dia sudah menggelung, gitu, bundelan itu kan sifat kapanditan, sifat kasatrian kapanditan. Di sini menunjukkan bahwa keilmuan itu sudah sempurna. Ini adalah peperangannya melawan, tadi kita sebutkan lagi ya, dari awal ya, kita review ya. Jadi peperangan pertama adalah Werkudara Brotoseno itu dengan dua raksasa. Setelah itu berperang dengan naga di dalam lautan. Nah, di sini ada dua peperangan yang terjadi di olah nafas, masuknya nafas. Kemudian ketika sudah masuk nafas itu terjadi peperangan. Napas, ampas. Nah, di sini terjadilah tanapas di sini. Tanapas itu letaknya di sini. Ketika terjadi wejang dan nupus itu sudah napas, ampas, tanapas, nupus. Jadi kalau sudah nupus itu kan sudah keluar atau mentas dari Samudra Minangkabau.
Kemudian tujuan mereka yang memang sudah ketemu ilmu sejati memang harus memayu ayuning bawono. Jadi tidak boleh hanya tenggelam, misalnya senengane yang gunung, senengane melakukan perjalanan spiritual, tapi cuma berjalan terus tidak ada hasil yang didapatkan yang bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama, bagi alam semesta maupun lingkungannya. Jadi kalau di sini kan jelas ya bahwa Kanjeng Nabi sendiri itu kan Mi'raj ya. Mi'raj di Sidratul Muntaha ketemu Pangeran. Di sini beliau sendiri pun turun membawa syariat, kan gitu kan? Kembali ke alam dunia, kan? Memberikan sebanyak-banyak manfaat kepada sebanyak-banyak umat, ya. Menjadi rahmatan lil alamin atau memayu ayuning bawono. Saya kan manusia yang kuat dari ini ya, adalah orang yang mampu ini. Kenapa Pak Werkudara yang ditunjuk? Karena dia kuat, bukan sekedar kuat raganya, tapi jiwanya kuat. Ini filosofinya Islam Jawa Indonesia itu di Mahabharata Indah nggak ada. Ini kan memang dikemas, ya ini sih bener. Disempurnakan oleh para wali ya. Para wali yang paling kuat ini. Setelah ini kan betul. Jadi ilmu itu tidak hanya dipakai, tidak dipakai sendiri. Ya, saya sudah mendapatkan udara terus. Ilmu yang baik memang diberikan. Ilmu yang bermanfaat tadi diberikan. Nah ini kan jadi diwaruci, itu bimo suci kan. Bimo suci. Nah, itu terusnya. Nah itu jarwane. Jarwane kayak menunggu. Jarwane seperti betul itu. Sekali. Kadang kan kita pernah melihat orang-orang itu kan kadang aneh ya, memiliki spiritualitas tinggi malah aneh-aneh. Itu kan ya nanti kita akan bahas di lain session ya, tentang penyakit waham namanya. Waham itu kalau bahasa psikologinya namanya delusi. Nah ini kan banyak teman-teman spiritual itu terjebak dalam dunia delusi, dunia khayalan tingkat tinggi itu loh. Jadi sebenarnya justru akan semakin tersesat lagi khayalan tingkat tinggi ini, yang kemudian kita tidak mampu membedakan antara alam realitas dengan alam khayalan. Jadi itu dekat dengan cara dokteran yang ini dekat dengan schizophrenia atau kegilaan. Kalau kita ini saya setuju nih. Setuju, karena banyak orang yang gemaib. Gemaib. Jadi seakan-akan alam gaib itu dikuasai. Gitu ya? Iya. Ada apa? Dan nanti kita ceritakan berikutnya. Saya pernah menemui orang perewangan, katanya ini keluar. Kemasukan jin. Iya, kayak ketoprak itu kan. Delusi ya. Saya tertawa. Padahal ya semua hal bisa. Atau mungkin kebanyakan nonton film. Iya, kebanyakan nonton film. Filmnya yang imajinasinya ke situ, seperti itu. Orientasi psikologinya ke situ. Iya, padahal makhluk halus itu tidak mudah disyuting, katanya keluar. Nah ini yang memang perlu diluruskan. Ya bukan diluruskan, tapi dirasionalkan. Kalau kita nggak bisa meluruskan. Jadi enaknya dirasani itu harus digegeti. Kalau dalam keris itu kan di belakangnya itu kan ada greneng ya, bentuk edo ini lah. Nah ini keris itu kan biasanya kan ada ini lah. Ada greneng kayak gitu. Itu biasanya di belakangnya. Terus ini gonjolnya sendiri juga ada grenengnya gini. Nah digrenengi di belakangnya maksudnya. Ya, nah, ada grenengnya ini. Ya kita hanya ngerasani lah. Kita ngerasani. Ya silakan yang mau seperti itu. Cuman ya itu tadi rasional yang kita pakai. Ya. Baik, sebenarnya ini cukup rasional sekali ya. Jadi kalau tadi ini tujuh baban Hawa, yang dua itu kan ada di bawah. Ada di bawah gitu. Nah, ada di bawah. Sinandi, kan begitu. Tadi ya baban Hawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu maksudnya. Nah ini yang dikoper ini. Kalau ini dalam cerita Jakataro, itu kan midodari sing bentuk kayangan itu kan ada 7. Dan turunnya di telaga. 1 2 3 4 5 6 7 yang telaganya itu kan di sini nih, telaga Al-Kausar maksudnya di mulut ya. Di wong wiritan Jakataro sendiri juga berlambang takorup.
lanjut melih niki bagaimana peperangan jiwa itu supaya kita menjadi wong Jawa sekarang. Kalau dalam aplikasinya bagaimanakah cara memenangkan peperangan, ya, peperangan dari Rok Muko dan Rok Mokolo. Peperangan nafas kasar, nafas buto menjadi nafas halus, layu dan indro. Nah, sebenarnya kalau dalam disiplin Jawa itu biasanya kalau teman-teman itu olah nafas itu kan tidak boleh bulu hidung sampai bergetar, jadi halus. Kemudian masuk pusatkan di hati. Di Samudra Minangkabau. Samudra Minangkabau. Naik, turun, kemudian dilepas. Napas ampas dan napas lupus, kan ada seperti itu. Tapi kan nanti ada seasonnya sendiri yang itu ya. Intinya seperti itu. Dan bagi mereka yang sudah mendapatkan mutiara hati atau ketemu Dewa Rujine, ya, di situ ya tidak boleh tenggelam di dalam lautan. Kalau dalam cerita Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan di Samudra Minangkabau atau Segara Tuban, kan begitu loh, versinya Kanjeng Sunan Kalijaga itu loh, kan Segara Tuban namanya. Segara Tuban ini kan beliau diwecang oleh Sunan Bonang menggunakan perahu, ya toh. Nah ini Sunan Bonang sama Sunan Kalijaga diwecang tentang ilmu lepas sangat paraning dumadi. Jadi ini supaya bisa mengeruat jiwa kasarnya, jiwa raseksa, pengepatin biu. Nah, kalau perahu itu dalam tradisi Islam itu disebut safinah kan, safinah. Jadi bisa membedakan antara pangeran yang sejatine luwih tan kena kina yang apa, atau la isa kamitslihi syai'un, atau tidak bisa didefinisikan di luar jangkauan pemikiran manusia itu sebagai sang awal, sedangkan makhluk itu sifatnya baru, kan gitu toh. Dan ini dalam kitab-kitab kapal itu kan banyak sekali materi-materi tentang perbedaan antara sang pencipta dan diciptakan, antarane sing menang murba tegese Gusti menang murba tan menang kapurba. Artinya pangeran itu kan Tuhan itu yang memiliki kewenangan penuh, hak prerogatif untuk murba ing dumadi, murba atau murba ing dumadi atau murba ing dumadi kehidupan. Nah kita itu cuma kapurba saja. Jadi baru di sini sebenarnya kapal supaya kita tidak tenggelam ke dalam lautan Samudra Minangkabau atau Segara Tuban. Nah di tengah-tengah lautan ini kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga ini menemukan satu wejangan ilmu sastra Jendra Hayoningrat itu yang kemudian dibawa kembali ke daratan. Nah, di sini sebenarnya butuh tata cara, butuh guru, butuh juga disiplin ilmuwan ya, supaya tidak tersesat. Gitu toh. Jadi kadangkala ada orang-orang yang memang mereka melakukan kholwat terhadap dirinya sendiri, nepi dalam dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki guru dan tidak memiliki pedoman, yang kadang justru akan membuatnya tenggelam. Nah, padahal di sini kan harus ditakluk karena butonya gede tadi. Kalau dalam Jawa itu kan Rok Muko dan Rok Mokolo itu kan ngedapi-dapi itu. Jadi gedene rong gunung. Contohnya gimana Pak aja sini saya. Kalau Rok Muko itu sebenarnya dua raksasa besar. Tadinya kan itu cara-cara raksasa sing kena apa ngaranane? Kena sabdo, kena walating mergo waktu itu ada pesta lah di Kahyangan katanya. Iya, pesta di Kahyangan. Nah itu perempuan-perempuan bidadari. Salah satu bidadari kena angin bajunya, kelihatan auratnya. Dia dua orang itu tahu. Akhirnya Doro Guru sang Girinoto, ya sang Nolo Konto.
nolok nilok kantongnya birunya ada birunya. Lah itu akhirnya dia jadi buta besok yang harus ketemu Satrio yang akan mencari sangkan parang Dumadi. Ya kuwi jadi filosofi kayu gung sesuai angin. Kayu itu karep kajeng, gung itu besar, angin itu nek karep gede ki mesti gede anu nek pacobane ya. Iya, hawa nafsu. Seperti hawa nafsu tadi saya mempunyai keinginan yang ekspektasi saya tinggi, pasti banyak hal yang terjadi. Ya. Nah, itu. Termasuk merdukun. Nah, merdukun. Termasuk ben ketara sekti. Ben ketara sekti gemaik. Ben oleh karomah akeh, ben gemaik. Prediksi ngono kuwi angker dan lain-lain. Padahal itu bukan tujuan sebenarnya. Bukan. Itu buta. Padahal kita bisa mencari sendiri hal itu. Nah, iya. Yang berikutnya bahwa ilmu itu pasti ada gurunya. Orang ilmu tanpa guru. Ya. Bahkan itu enggak ada. Bahkan Bratasena sendiri memiliki guru ya. Memiliki guru. Guru syariatnya namanya Durna. Durna itu orang cerdas sebenarnya, bukan orang yang nakal. Ya. Ini melakukan gunung Raksamuka, budalok. Ngelok kayak mantep meneh. Lanjut. Asik. Nah, setelah itu kan menang ke sana ketemu raksasa yang kena walat tadi. Karena sesiku saking kepala dewa. Ini kembali Badar Wujud yang menerangkan banyak hal, terus diberi kue iso mancing nang Samudra Minangkabau, diberi apa itu berampe pokoknya sambukan dalam air intinya kue iso bernafas dalam air intinya begitu. Nah, seperti itu terus ke Minangkabau tadi. Kan di situ banyak ya. Itu banyak ilmu benarnya dari Diwaruci Diwaning hati nih. Tapi tidak diuraikan kan dalam pewayangan itu. Banyak ilmu yang warna putih, hijau, putih. Mereka nopo Sang Hyang Ruci diterangkan ini. Itu diterangkan seperti itu, artinya itu kehidupan rokok kowe lahir, rokok urung ono nganti ono dan sebagainya. Dari sampai kuncung nganti gelung katanya tuh. Lahir nanti anak kue dienek nih untuk piye perjanjian. Kuncung itu kalau anak kecil itu ya di sini itu rambut jambul itu ya. Iya. Ngasih gelung. Jadi satrio itu ya. Intinya kan begini. Itu kan menemukan apa ya? Menemukan jati diri itu dalam arti aku mbiyen ki dijanjeni apa? Sadurunge ditiup roh ke badan saya. Oh kowe besok rezekimu sakmene. Kowe apa jodohmu iki matimu ini itu sudah ditakdirkan. Nah itu ada jadi guyon untuk guyonan teman-teman kadang. Apa aku kudu protes karo Gusti Allah ben aku dadi sugih kan. Oh iya. Kesana aku biar ketok lahir kayak gini. Iya itu tidak sedikit. Tidak sedikit banyak sekali. Saya tuh kadang teman-teman itu kalau udah ngobrol ya, kalau udah masalah materi atau kemelekatan yang di sini, kemelekatan tentang naga ulo sing membelit berkuda atau Bratasena itu kan kemelekatan itu muncul sebagai ekspresi. Ini Tuhan tidak adil manakala saya terlahir miskin, manakala saya terlahir menjadi orang yang tidak punya, yatim piatu, fakir. Nah, kan cacat katanya. Saya cacat ya amit-amit. Iya, betul. Ya. Itu kan menyesatkan bahwa seolah-olah Tuhan itu melahirkan dalam keadaan tidak adil, sementara di sana langsung dari sultan. Ibaratnya yang raja minyak iso munggah kaji sedina ping 17 ibarat. Kok arek jangkah wae istilah dhewe dadak lumpuk-lumpuk napun rejang tukang becak arep munggah kaji wae dadak ngenteni pirang-pirang tahun lagi iso budal ibaratnya kita tahu. Sing agama atau teman-teman yang lain misalnya kalau yang keyakinan lain itu kan sesajennya itu kan akan mudah kalau orangnya itu sudah kaya raya itu gampang. Kalau lalah pas orang duwe ya ibaratnya direwangi prihatin kan begitu. Sebenarnya begini, tadi kan salah satu wejangan yang ada di kapal. Kapal ini kapal Safinah sebenarnya. Kapal ini sama dengan Safinah, itu ada kitab Selam Safinahnya kalau di Jawa ini sama. Kalau yang di sini wejangan Diwaruci. Ya. Jadi sangkan paraning dumadi. Contohnya seperti ini. Tak ambilkan satu contoh. Nah asal itu ke pangeran bakal baline nang pangeran.
Jadi kan kita itu sebenarnya adalah satu entitas ketiadaan, bahwa sebenarnya hakikat sejatinya adalah Tuhan itu sendiri. Kita itu hanyalah ibaratnya wayang, mungkin bayangannya yang kelir belakang di belakang kelir kita itu. Kita tidak tahu apa yang di dalam kelir prosesnya Tuhan itu, skenario apa di balik kegaiban itu. Sebenarnya yang gaib itu justru yang dalangi dewe gamelan sinden. Iya. Itu kan. Nah kita itu bisa melihat bayangan karena adanya cahaya belincong tadi. Tapi sini ngoten nggih. Iya betul. Nah dan kita itu sebenarnya hanya bayangan saja. Yang berkelebat adalah kehendak Tuhan sendiri. Kan ngoten. Nah ketika saya ditanya seperti itu, lah kenapa saya kelebatannya ora dapuk ratu, kok dapuk kere, enak sing dapuk Punokawan. Nah ini ora satrio. Nah itu sebenarnya betul lah di si Dewa Ruci ini, apa namanya, sifat ular-ular pertanyaan ini kan dari ulo sing membelit, sehingga akan menjadi muskil kalau Tuhan itu benar-benar adil di sini dan kita itu hanya menjalankan dharma yang agesang. Bisa sesat juga kan, bisa mengalahkan. Jadi gini, itu kan ada beberapa tingkat swarga, gitu. Swarga itu sudah ada saka zaman azali, saka zaman mula-mula, teko sangkan parane wis ana, ya. Sebelum manusia dilahirkan. Kahyiwangan itu lho dhisik kan, ibaratnya kan ibaratnya seperti itu. Kahyiwangan itu lebih dahulu. Nah nalikane Atman utawa roh kuwi mau diturunkan menjadi jabang bayi, itu kan perjanjian antarane pangeran karo roh. Ibaratnya ngeten, nek kita itu dapat surga atau kayangan atau swarga kelas ekonomi, rata-rata ki ya ora pati gelem njaluke sing kelasé VVIP. Sekarang kelasnya VIP. Terus nek wis duwene VIP, senengane njaluk swarga sing VVIP. Lan sak teruse kan tingkat-tingkat, makane swarga itu tingkat-tingkatane akeh. Ini kan ada banyak hal. Yang pertanyaan juga ada cerita juga ya. Dewa Ruci kepada Bratasena. Yang waktu itu kan ketika mancing oleh gua Garbo, ngarani di dalang seperti ya, gua Garbo memang sangat parah itu. Berarti kita dari rahim masuk ke situ, keadaan nyaman, tentram, Werkudara kerasan, Bratasena kerasan, dan ada warna-warni seperti lampu, seperti apa, ada kuning, putih, lan biru. Nah itu ada jarwane, itu ada yang menerangkan ini apa, warna ini apa, dan itu secara khusus, secara umum itu kan dari lahir atau dari mereka diciptakan, ditiupkan roh sampai dia di Ngarcopodo atau di alam semesta, di alam fana lah kan, sampai dia nanti meninggal kan, itu cerita sudah diceritakan di situ. Makanya manusia pengen ngerti sejati ning diri ini kan Werkudara itu pengen tahu itu. Oh ternyata lahirku biyen dijanjini karo Gusti Allah, atau mereka dijanjikan atau dia diberi tanya, kowe iki besok ben njaluk apa? Mestinya njaluk yang baik. Nah, ini kan orang ada pemetaan ya, Kang Gongga ya. Ada yang memang jadi orang kaya. Orang yang selalu enak dari lahir sampai sultan ya, raja minyak. Ibaratnya tidur kemudian duit kan. Nah itu ibaratnya teman-teman kalau menjarwak nih atau orang-orang kalau mengatakan seperti itu. Lahir prosot langsung sugih. Sebenarnya gini, ya awakmu ruwet rugi dunya tok, ora rugi akhirate. Ora rugi tembe ndurine, tidak rugi pada akhirnya. Itu akan lebih bagus karena apa? Sebenarnya hidup itu kan sebenarnya kan ujian. Perjanjiannya itu kan di sini ketika belum lahir ning alam ning gua garbaning Samudra Minangkabau tadi ya. Jadi di sana ini sudah dijanjikan awakmu butuh swarga sing kelas ekonomi apa swarga kelas VIP apa VVIP. Nah, di situ biasanya kan warna rupa abang itu sebenarnya warna swarga. Ya. Jadi kuwi jenenge swarga sing sor dhewe. Gitu. Syaratnya ben iso nggayu kuwi urip ning alam donya eling karo aku manembah marang aku. Iya. Kan. Manembah marang ingsun marang pangeran maksudnya. Nah, ketika orang tidak melaksanakan dharmanya,
ya sudah kan tadi kontrak toh. Kontrak beda motor yang leasing misalnya beda merek opo lah, apa Honda, apa Beat misalnya ya. Ya berarti kan angsurannya sakmono. Cilik ya angsuran. Jadi ora pati rekoso uripe, langsung lahir anak sultan. Ini nek ngasih ora manembah marang pangeran gitu. Dia akan tergelincir dengan perbuatannya. Ya wis ya mau dipati wis nyabut cemplungin rokok. Nah, misalnya kan seperti itu kalau dalam pembayangan. Nah, yang disebut Dharmanya Desang itu sebenarnya adalah menetepi janji, gitu. Janji ketika dia belum lahir. Nah, suatu kali itu warnanya kok luwih indah, kan begitu toh? Warnanya kok luwih indah, luwih bagus loh. Kui kelas VIP swarga kuwi. Syaratnya ya rodok rekoso dhisik. Jadi ya sukses ning kudu nganggo proses. Kan begitu. Ojo ning ora duwe perusahaan, ora nguasai, ora dadi raja, ora dadi pangeran. Lahir kowe dadi wong tani biasa, nandur, ya rekoso dilumpuk-lumpuk prihatin, sok bakal mulya. Dadi sing penting eling karo pangerane, manembah marang pangerane, kan ngoten. Nah, ketika dia sudah melakukan satu proses kehidupan kemudian dia lupa, maka seluruh prosesnya akan menjadi sia-sia. Karena tentu. Nah, inilah yang disebut surga dan neraka sebenarnya di situ karena tidak memenuhi Dharmanya Gesang. Kemudian mereka itu ketika melihat warna yang lebih indah lagi, gitu. Pengennya sing luwih dhuwur meneh. Kae luwih indah. Ngedapi-dapi, gitu. Sulap, ya dan Alejandro piye nek wayange luwih unggul itu luwih indah, luwih pinunjul dan lain-lain gitu. Iya, kan begitu. Dalang begitu pinter. Nah, di situ oke. Kita aku harus tahu sampean. Di situ itu kita tahu lah. Dan di situ delalah dilahirkan dalam keadaan fakir. Sekaligus dalam keadaan miskin. Kita kan tidak jarang melihat orang yang sudah fakir, miskin, tetapi dia manembahnya kan kuat. Sebenarnya kekuatan dia itu sesuai perjanjiannya. Swarganya VVIP. Di atas rata-rata. Karena betapa sulitnya dia untuk melaksanakan dharma kehidupan. Karena jadi nilainya seperti itu. Jadi yang hidup itu dengan keruwetan itu karena perjanjian kita. Jadi dia harus dilandasi rasa sabar, menerima yang pantun itu maksudnya seperti itu. Tapi dia juga ikhtiar untuk lebih baik, ya pengen sugih dan pengen mulya. Itu harus melalui satu tahapan perjuangan. Yang penting tujuannya adalah harus ingat marang ingsun. Jadi iling marang ingsun, manembah marang ingsun. Artinya janji dia kepada Tuhannya untuk tetap selalu ingat dan menyembahnya. Beribadah maksudnya. Nah, kemudian ada lagi Nun Sewu. Kenapa ajaran sastra Jendra Hayuningrat itu kalau disampaikan seperti ini tidak boleh ada orang hamil? Ya loh, iso keguguran, kata-kata iso bayi ini catat. Memang benar. Kalau menurut orang Jawa nih, adatnya itu memang dilarang bayi orang yang ada janinnya itu untuk menjauh. Karena apa? Kan ada ya kadang-kala ruhani yang akan masuk itu dia itu dikasih yang ekonomi tidak mau. Kemudian yang VIP tidak mau, yang VVIP itu tidak mau, mintanya lebih ya. Lebih dari yang itu. Ketika melihat suatu cahaya di sana, ya poro batoro yang disawang, ya poro avatar yang disawang itu, poro nabi yang disawang, gitu. Bisa menembus kayuangan, gitu. Ruhnya itu dia melihat beberapa tokoh-tokoh yang memiliki satu keistimewaan. Maka Nun Sewu itu biasanya lahirnya itu kan sesuai perjanjiannya, ya wis. Nek nu lahir awakmu ora iso nyawang warnaning donya, maka dia akan buta. Ora iso ngucap marang sapodo-podo dia bisu. Atau cacat-cacat fisik yang lain. Gitu. Saguh orang, karena dia bilang saguh, gitu. Maka ketika lahir jeda dia cacat. Karena untuk menebus perjanjiannya. Masih mending kita masih utuh ya, kita syukuri ya. Mungkin kalau saya atau jenengan yang pada lakon itu belum tentu kuat.
belum tentu kita kuat ngelakoni apa yang dilakukan orang lain. Karena mungkin dulu perjanjiannya merasa sago. Iya. Oh, no sih merasa sago mana ya? Ingat Mas Ajas. Ada yang tidak sago lagi. Wes sing penting aku ngerti donya, sing penting aku iso munggah nang swarga. Itu ada perkara aku ke ning swarga apa wae terserah. Ora duwe kaplingan ning swarga ora apa-apa. Sing penting aku mambu gandaning swarga. Nah, lahir procot langsung mati. Jadi orang ngrasake rekoso, duwe penyakit, dicoba anak bojo. Coba, iya ta? Macam-macam. Kuwi lahir cepet pirang dina ninggal. Nah, soalnya apa? Perjanjiannya lah mingkur butuh swarga tok. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berada dalam satu taman itu. Wong-wong ki aling ngarani ki ning kono ya koyo cah cilik bermain-main di taman tapi tidak memiliki kaplingan misalnya seperti itu. Nah, itu perjanjian-perjanjian yang di sini. Makanya ketika itu kan harus mentas lahir tuh. Pakurwating diyu tadi kemudian micil lahirlah sosok baru gitu. Nah, ini ketika lahir memayu hayu ning bawono kan berarti bayi lahir kemudian dia menjalankan dharmanya di dunia. Itu kan perjanjian di sini kan. Gitu. Nah, untuk menebus itu semua nanti, gitu. Sebenarnya itu tidak dalam alam materi, tapi alam kamulian kan sebenarnya. Alam kelanggengan itu kamulian. Bukan ini tak analogikan andai kata itu disebut materi, gitu. Alam materi atau alam kekayaan, maka ya memang kayak kredit motor atau mobil atau kredit omah. Nek kira-kira kedarung-darung uripe ora kuat ngangsur. Ya, ini kan berbahaya, sangat berbahaya. Karena apa? Dia ingin mengangsur kamulian jati, gitu. Hakikat kembalinya ke dalam apa? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalinya kepada Tuhan dalam keadaan paling sempurna. Karena ilmu kasampurnan paling sempurna. Ini kan berat lakonnya, iya tak? Iya. Perlu menebus dengan berbagai macam disiplin. Baik itu dengan cara dijalankan atau dimujadahi atau diriyadhoi atau disarengati kalau orang Jawa, iya tak? Dengan lakon-lakon topo broto, kemudian lakon-lakon sulah bowo dan lain-lain. Nah, tetapi ada yang dengan tanpa sadar. Kalau kan sadar disengaja, ya, disengaja untuk apa namanya melepas kemelekatan itu dengan samsara nek wong Buddha ngarani melakukan samsara. Nah, samsara kita itu kesengsaraan itu ada yang dipaksakan. Ya, lahir cacat, lahir tidak punya apa-apa, melarat, urusan ruwet itu kan dipaksa. Ya, untuk menebus tadi. Berarti sebenarnya keadaan-keadaan yang cukup memprihatinkan itu sebenarnya adalah salah satu dari rahmat atau kasih sayang Tuhan, supaya kamu mendapatkan lebih nanti sesuai apa yang kamu minta di awal. Kalau ini yang menentukan Tuhan kaya atau miskin, itu berarti Tuhan tidak adil. Pangeran itu adil, iya kan? Iya. Andainya kita berhak memilih, pasti akan memilih yang enak. Tetapi sebenarnya yang berjanji itu adalah kita sendiri. Iya. Nah, saya ingin menebus itulah. Ya udah, makanya mentasnya dari situ, dari alam kandungan itu kan ya kamu hanya sekedar melaksanakan dharmaning besar. Berarti begini ya, ketika perjanjian antara manusia yang diturunkan tadi dengan pangerannya Allah Subhanahu wa taala, Islam ya, Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang kembali kita bukan menyerang tapi juga cerita Allah itu sebenarnya adil. Ya, pertama sesuai dengan perjanjian. Yang berikutnya, orang yang lupa dengan Allah pun dari beri apa maunya. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Apa sesuai dengan perjanjian tadi atau mungkin ya sudah jalankan aja kamu lupa dengan saya nggak apa-apa. Dilulu lah cara Jawa nih. Yeah. Apa seperti itu atau sesuai perjanjian? Nah, ini yang sebenarnya kalau kita melihat ya, ada orang yang hedonis, ada orang yang sekuler, atau manusia itu kan terlahir fitrahnya itu kan suci. Yeah. Dan ingat Tuhan, pada hakikatnya mereka itu baik, terlahir dalam keadaan baik. Nah,
Ini yang kemudian keadaan lah atau kemelekatan ini yang membuat seorang itu kan berubah. Jadi dari sisi kebiasaan hidupnya. Kalau misalnya terlahir seandainya aku yang terpenting adalah hidup di dunia saja, tak penak-penak ini kono ora oleh swarga ora apa-apa. Ada yang seperti itu. Ya wis, lahir dadi wong ae. Tetapi dia pun masih punya kesempatan, ya. Iya. Karena apa? Tiupan ruh ilahi tadi, nek pangeran ki apik, ciptaane sejatine apik. Fitrahnya tadi. Kalau kuwi asale setan ngono terus roe setan dilebokkan ora mungkin. Ora mungkin. Roe demit apa ngono kan tidak ada. Nah, kalau dalam perbedaannya, kalau dalam tradisi Jawa itu kan tidak ada istilah tumimbal atau kembali atau reinkarnasi. Tidak ada. Karena kan pangeran itu kan tan kena kina yang apa, keesaannya itu kan sangat terjaga. Iya. Aku sampean karo sapa wae ket zamane Ramayana ngasih tekan Mahabharata. Itu tidak akan pernah ada perilaku yang sama, sosok yang sama, sifat yang sama, ya, dan permasalahan yang sama. Tak ngoten ta? Menunjukkan bahwa panjenengan Esa napa mboten? Iya. Esa. Kula Esa, si anu Esa. Ya ta. Nala Esa. Ya ta, tunggal, ya ta. Derma yo tunggal. Nah, semuanya maha tunggal karena tercipta dari zat moho tunggal. Orang kembar tanpa ciri ki ora ana. Nakula sadewa ke jeneng wae wis beda. Gitu. Nakula lan nakula ngono nek misale ngono kan mesti padha wong sing kuat durga sing ndak. Nakula Sedewa kan. Iya, nakula dua-duanya. Nah, itu pun dalam kekuatan Sudamala sendiri tugasnya kan berbeda dua orang itu. Maka artinya menunjukkan bahwa dari sesuatu yang kembar sekalipun itu hakikatnya tidak sama. Bineka, ya kan bineka. Tapi dalam ketunggalannya adalah tunggal iko. Panggah esa. Benar. Karena betul esa tadi. Karena apa? Kita tuh mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Itu jadi manusia itu unik ya. Iya, tidak mempertanggungjawabkan orang lain. Beda, jadi salah sendiri mungkin. Nah itulah yang memang manusia seperti itu. Ini kadang orang menyadari, ya itu yang kita ngecip. Swarga kita sih saya membawa ya kita. Karena tadi karena yang mencari kesini tadi kan dia sendiri yang tahu. Artinya tadi gini bedanya kalau misalnya ya kita lahir dari wong aborigin. Utawa dadi wong Amerika wis jan tok-tok ning jaman Nazi Hitler misalnya wis ibaratnya arep cedak karo gereja wae ra oleh, ibaratnya ngibadah wae ra oleh berarti ngoten to. Utawa apa meneh masjid ya wis tambah ado meneh ora oleh ibaratnya ngoten. Nah, terus arep manembah marang pangeran piye wong kabeh itu udah disumpeti. Nah, itu adalah jiwa-jiwa yang pada masa itu memang pada zaman tertentu itu adalah jiwa-jiwa yang memang dilahirkan dalam keadaan memang hanya untuk mengurusi dunia. Hakikatnya seperti tetapi ya, mereka juga bersusah payah toh. Bersusah payah dan yang berhak menilai kan Tuhan itu sendiri. Ya toh. Dalam seburuk-buruknya macan ibaratnya tidak akan makan anaknya sendiri. Ibaratnya seburuk-buruk buaya tidak akan memakan anaknya sendiri. Artinya kalau seandainya di sana pun kan tetap manusia dianggap jahat, itu parameternya apa? Kan kita masih tahu. Kalau ukuran kita aja kita anggap jahat, belum tentu di sana dianggap jahat loh. Lalu tentu pasti ada sisi-sisi baiknya orang itu. Ternyata memang pada akhirnya manusia itu baik. Cuman keadaan lah yang membuat seperti itu. Nanti akan ada penebusan yang memang menurut kadar perjanjiannya masing-masing. Ya seperti ya tadi itu filosofinya harimau kan. Harimau itu makan kambing atau menjangan kita dan sebagainya. Kambing kan merasa didolimi itu. Wah itu apa dimakan kejam dan buas. Harimau itu buas. Harimau orang mungkin makan suket. Nggak mungkin. Kalau jadi suket pun juga akan bilang buas kalau bisa ngomong ya. Iya kalau kambing makan suket dia nggak bisa makan kecuali makan kui. Kayak suket ya moh, kayak beras yang tidak dimakan. Terus lagi ayam
ketika makan beras. Nggak mungkin hanya membawa semua ke rumah. Ya bisa perlu mangan. Nah itulah yang jadi filosofi bahwa kita mempunyai hal-hal tersendiri pada diri kita. Nah itu perjanjiannya kan tadi seperti itu. Kata kerane lah. Takaran manusia. Takaran manusia itu ada porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Di situ kan jelas ya, Pak Ajas ya. Itu kan jelas ya. Ketika apa ya namanya ya? Saya lupa itu. Ada orang bertanya gitu. Loh, kalau sangat paraning dumadi itu kan dalam Libido Natalis ada di lakon Ramayana. Nah, kenapa ini kan Werkudara kan sudah wujud manusia yang sudah dewasa akil balik loh. Kenapa kok itu lakonnya seperti itu? Nah, ini kan Werkudara itu kan seperti kita, gitu, melakukan riyadhah, melakukan perjuangan, kan gitu lah. Mengolah nafas, kehalusan jiwa maksudnya. Olah nafas itu kan jiwa, talining jiwa nafas. Angin itu talining jiwa. Jadi dengan olah angin, olah napas itu kan sebenarnya untuk memahami kesejatian kehalusan kita, untuk melakukan perbuatan kesadaran maksudnya. Kalau lakon kesadaran ini memang adanya di Werkudara. Lakon kesadaran supaya apa? Dia banyak bertemu dengan Tuhannya. Sebenarnya kita sudah bertemu dengan Tuhan nalikone sik roh, sik rohani, sik atman. Itu sudah bertemu dengan apa namanya pencipta kita. Nah, tetapi ini adalah pertemuan kedua kali yang ada di dunia, maksudnya pertemuan dengan kesadaran kita, mempertemukan diri atau memantaskan diri untuk bertemu. Kan sebenarnya pada hakikatnya Tuhan tidak di mana-mana sih, kan sebenarnya omnipresent atau hadir di mana-mana. Tetapi kita sendiri ya kesadarannya yang kita naikkan. Ibaratnya kalau Kanjeng Nabi itu setiap hari dapat wahyu, apa langsung disampaikan. Kemudian kenapa kok harus naik gitu, ketemu Mi'raj itu ketemu dengan Pangeran. Nah, terjadi sebuah percakapan itu kan memang karena pemantasan. Selain juga memang hak prerogatif dari Tuhan itu sendiri. Nah, di kita itu kan melakukan upaya untuk apa? Melakukan kesadaran di sini, ngiling-ngiling sangkan paraning dumadi, kenapa nasibku seperti ini? Kalau memang merasa tidak kuat, ya. Nah ini pangkuatan, maka harus diruat. Misalnya sudah terlanjur beli apa tanda tangan angsuran Mercy misalnya, kan mahal itu hidupnya. Nah, dia tidak kuat untuk menjalani kesulitan-kesulitan di dunia. Iya, aku timbang Mercy gawe rekoso uripku kota korteng wae dari pedah motor wae misalnya ngoten toh. Oh bisa. Saya yakin dengan kehendak Tuhan itu bisa. Karena maha Rahman, maha pengasih. Dan di sini ini ngorting ya. Ngorting ya wis aku ora kuat sing kae kula nyuwun ngeten. Makanya ada syair kula niki senes ahli swarga ning kula mboten karena merasa tidak mampu melunasi kan bukan ahli swarga lagi. Ngalin rokok ya, tapi ora kuat dengan rokok itu kan minta kortingan Pak sebenarnya. Supaya apa diringankan. Barangkali dengan bertambah panjang umurnya, tenornya semakin panjang, lumpuk-lumpuk amalannya semakin banyak. Nah, kemudian kalau memang tidak kuat, Pak coba diringankan, ya barangkali walaupun tenor apa namanya kita itu yang kita gayu tidak terlalu muluk-muluk, swarga sing level berapa. Nah, di situ kita bisa tidak susah hidupnya. Makanya di situ ada kata kunci, gitu. Ada kata kunci bahwa sebenarnya surga ataupun bebono, gitu. Bebono itu tidaklah penting, gitu. Tapi yang terpenting adalah kita itu lilo kepada apa yang dilakukan ke kita, ridho kepada kita, maka pangeran bakal ridho. Kan begitu. Setelah itu terjadi penguatan. Nah ini akan istilahnya jadi penguatan di samudra ini akan bersih, jadi ada semacam restorasi. Ini pembersihan ketika kita memang benar-benar pasah wis monggo kerso lah. Monggo kerso pangeran wis napa mawon lah monggo kerso lah. Sebenarnya seperti itu. Terus dijalani dengan penuh keikhlasan, maka setelah itu akan banyak diberikan kemudahan. Berarti memang pacoban tadi kan sudah selesai. Ya. Masih teman-teman yang masih bersama dengan Cika Lalit. Tadi kita bahas banyak panjang lebar mengenai banyak hal yang tadi disampaikan. Dan terima kasih semuanya yang telah menyaksikan
subscribe-nya, mungkin juga like komennya. Kita tunggu di Cikalalit, dan kita tunggu lagi episode-episode berikutnya. Terima kasih. Billahi bisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.